Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyani Hamid Wonopati, pengawas pemerintahan media di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dasar anti korupsi dan integritas. Definisi korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Definisi korupsi menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Definisi korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur korupsi yaitu perbuatan melawan hukum, kedua, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi dapat dilakukan dengan cara melakukan penindakan hukum untuk memberikan efek jerah kepada pelaku, melakukan perbaikan sistem seperti perbaikan sistem perizinan atau pengadaan barang dan jasa, serta melakukan kampanye dan edukasi kepada siswa-siswa atau masyarakat untuk menanamkan rasa anti korupsi. Tujuan akhir mencegah dan menentang korupsi adalah untuk meningkatkan derajat hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat. Berikut dampak korupsi dalam berbagai bidang. Pertama, dampak ekonomi, yaitu dapat menurunkan produktivitas, lusunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, serta meningkatnya hutang negara. Kedua, dampak sosial dan kemiskinan, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Ketiga, dampak birokrasi pemerintahan, yaitu birokrasi tidak efisien pelayanan publik, matinya etika sosial politik, serta runtuhnya otoritas pemerintah. Keempat, dampak politik dan demokrasi, yaitu munculnya kepemimpinan korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, serta hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi. Kelima, dampak penegakan hukum, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara.
Korupsi juga dapat menimbulkan dampak terhadap pertahanan keamanan, yaitu lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, serta menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dampak lain yang ditimbulkan karena korupsi yaitu dampak terhadap lingkungan, ditandai dengan menurunnya kualitas lingkungan serta menurunnya kualitas hidup. Tiga 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. 1. Delik kerugian negara. Delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketiga, delik penggelapan dalam jabatan. Keempat, delik benturan kepentingan. Kelima, delik perbuatan curang. Keenam, delik perbuatan pemerasan. Dan terakhir, delik gratifikasi. Strategi pemberantasan korupsi. Pertama, strategi represif atau penindakan, yaitu penanganan jalur hukum oleh lembaga yang berhak kepada pelaku korupsi. Tahapan yang dilakukan meliputi penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada eksekusi. Kedua, strategi perbaikan sistem. Banyak sistem di negara ini yang menimbulkan celah terjadinya pidana korupsi. Sehingga harus dilakukan perbaikan sistem. Karena dengan sistem yang baik dapat meminimalisir tindak pidana korupsi. Ketiga, sistem edukasi dan kampanye. Merupakan strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun budaya anti korupsi. Kita masuk pada integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik, tempat dia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Nilai-nilai anti korupsi yaitu terbagi dalam 3: inti, sikap, dan kerja keras. Sikap inti terdiri dari jujur, yaitu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Disiplin, yaitu tahap terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab, yaitu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dia lakukan, tidak buang badan. Adil, berlaku sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Berani, mantap hati, dan percaya diri. Tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan lain-lain. Peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Kerja keras adalah gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, serta sikap sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Demikian materi dasar anti korupsi ini kami sampaikan. Diharapkan dengan
menyaksikan atau mengikuti materi ini, kita dapat mengetahui pengertian dari korupsi, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, dan nilai-nilai integritas. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.